Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian guys? Gue doain kalian selalu sehat dan baik-baik aja. Oke guys, di video kali ini gue mau membahas 7 permainan yang ada di film Squid Game. Yang diantaranya ada beberapa permainan yang mirip dengan permainan yang ada di Indonesia. Oke, sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngingetin sama kalian semua buat like, comment, and subscribe channel Adi Brems biar gue makin semangat bikin konten videonya. Permainan yang pertama adalah permainan Dakji, di mana permainan satu ini memang bukan menjadi bagian dari tantangan Squid Game. Dakji adalah permainan tradisional dengan menggunakan kertas yang dibentuk sedemikian rupa dan berbentuk menjadi sebuah kartu. Permainan ini dapat dimainkan oleh 2 orang bahkan lebih, dengan cara masing-masing memiliki dakjinya sendiri, dengan warna kertas yang berbeda atau bisa juga diberi nama pada kertasnya. Cara bermainnya itu sangat mudah guys. Masing-masing pemain harus berusaha melempar kartu mereka ke lantai dan mengenai kartu lawannya hingga kartu tersebut terbalik. Yang gagal membalikan kartu lawan akan mendapat hukuman. Permainan yang kedua adalah lampu merah, lampu hijau. Yang dalam bahasa Korea permainan ini disebut Mugunghwa Kochi Pyut Semnida, yang artinya bunga munggung telah mekar. Permainan ini dimainkan oleh sekelompok orang yang mengawali permainan dengan berdiri di garis start. Satu orang yang menjaga menunggu di garis finish sambil menutup mata dan menghadap ke pohon. Dan si penjaga akan menyebutkan kata Mugunghwa Kochi Pyut Semnida. Dan setelah selesai mengucapkan kata tersebut, ia akan segera berbalik menghadap ke sekelompok peserta. Saat si penjaga menghadap ke pohon, para pemain harus segera bergegas lari ke arah garis finish. Tetapi saat penjaga telah selesai mengucapkan kata Mugunghwa Kochi Pyut Semnida, para pemain harus segera diam membeku seperti patung nih guys. Siapa yang bergerak akan langsung tereliminasi dan akan mendapatkan tembakan. Sedangkan yang berhasil ke garis finish terlebih dahulu, mereka akan menjadi pemenangnya. Permainan lampu merah lampu hijau ini pun mirip dengan permainan yang ada di Indonesia nih guys. Yang biasa di Indonesia disebut permainan patung-patungan, di mana permainan ini menempatkan satu orang sebagai penjaga yang tugasnya mengejar peserta. Peserta yang tertangkap dinyatakan kalah dan harus menggantikan posisi si penjaga. Jika tidak mau tertangkap, peserta harus berpura-pura menjadi patung tanpa bergerak sama sekali, bahkan tidak boleh sampai kelihatan gigi nih guys. Permainan yang ketiga adalah permainan gulali. Dalam permainan ini masing-masing peserta harus memilih bentuk atau pola dan mereka juga akan mendapatkan satu jarum kecil. Cara bermainnya adalah para pemain harus menusuk-nusuk pinggiran pola dari permainan gulali tersebut menggunakan jarum hingga berbentuk pola yang mereka pilih. Pemain harus ekstra hati-hati nih guys agar potongannya tersebut tidak patah. Pemain yang mematahkan permen gulali ini akan tereliminasi dan mendapatkan tembakan dari penjaga Squid Game. Permainan yang keempat adalah tarik tambang. Permainan tarik tambang ini sangat familiar sekali di Indonesia nih guys. Apalagi kalau misalkan kita merayakan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, permainan ini selalu ada. Dan tentunya membutuhkan strategi yang bagus untuk memenangkan permainan ini. Di mana 2 kelompok harus berusaha menarik tambang tersebut sehingga melewati garis yang ada. Namun dalam film Squid Game, permainan ini sangat menjadi menyeramkan nih guys. Di mana 2 kelompok harus bermain tarik tambang di atas medan seperti jurang. Dan jika mereka kalah, mereka akan terjatuh dari ketinggian seperti jurang dan tewas. Permainan kelima adalah permainan kelereng. Di permainan ini para peserta memilih pasangan mereka dan bebas menentukan aturan permainannya. Mereka melakukan permainan ini dengan menebak jumlah gundu yang ada di tangan, ganjil atau genap, memasukkan ke lubang dan melemparnya hingga mendekati dinding. Dan juga banyak cara lainnya yang bisa dimainkan dengan kelereng ini. Pemain yang memiliki seluruh gundu dari lawannya, dia maka dinyatakan sebagai pemenangnya. Dan seperti biasa, yang kalah akan ditembak oleh sang penjaga Squid Game.
Permainan keenam adalah batu loncatan kaca. Permainan ini kalau di Indonesia itu mirip seperti engklek nih guys, di mana pemain harus menggambarkan kotak-kotak lalu melangkah melewati kotak tersebut. Dan apabila kaki pemain mengenai garis dari kotak tersebut, maka dinyatakan kalah. Namun dalam film Squid Game, permainan ini menjadi sangat menyeramkan. Para pemain akan memainkan permainan ini di atas ketinggian, dan yang harus mereka langkahi adalah kaca yang tepat untuk mereka injak. Ada kaca yang mudah pecah dan juga ada kaca yang kuat. Jika pemain salah pilih dan menginjak kaca yang mudah pecah, ia akan terjatuh dari ketinggian dan akan gugur. Dalam permainan ini, pemain yang berada di urutan terakhir, mereka akan merasa beruntung karena mereka sudah tahu kotak mana saja yang mereka tidak boleh injak. Dan permainan yang ketujuh dan juga permainan yang terakhir yang bernama Squid Game. Di permainan ini peserta dibagi menjadi dua, penjaga dan penyerang. Cara bermainnya, penyerang harus masuk ke area cumi-cumi dan melewati berbagai pertahanan yang ada dan menginjak area kepala cumi-cumi untuk menang. Sedangkan si penjaga harus menghalangi si penyerang dan mendorongnya keluar dari arena untuk menang. Namun di dalam film Squid Game, permainan boleh menggunakan senjata tajam, sehingga permainan ini terlihat lebih menyeramkan. Jika salah satu peserta sudah tidak kuat dan menyerah, peserta terakhir yang bertahan akan menang. Namun permainan Squid Game ini mirip dengan permainan yang ada di Indonesia yang biasa disebut permainan gobak sodor, atau yang ada di wilayah gua itu atau di daerah gua itu disebut galah ulung, di mana permainannya dibagi dua tim, penyerang dan bertahan. Tim penyerang harus masuk dan melewati tim bertahan. Dan bedanya dalam gobak sodor atau galah ulung ini, penyerang dinyatakan kalah jika badannya tersentuh oleh tangan tim bertahan. Nah, itulah dia 7 permainan yang ada di film Squid Game. Yang beberapa permainannya ada mirip-mirip dengan permainan di Indonesia pada tahun 90-an ya guys. Karena sekarang tuh mungkin zamannya teknologi, semua anak-anak sudah beralih ke gadget. Tapi buat kalian yang lahir pada tahun 90-an, mungkin kalian pernah merasakan keseruan permainan ini. Dan permainan manakah yang pernah kalian mainkan? Oke, sekian dulu video kali ini. Dan jangan lupa gua mau ngingetin sama kalian semua buat like, comment, and subscribe biar gua makin semangat bikin konten videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.